Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rahman Gumelar. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul pembelajaran organisasi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke materi yang pertama. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang pembelajaran organisasi. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Sedangkan pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Adapun pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama yaitu proses mendapatkan pengetahuan dan mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tingkatan organisasi pembelajaran. Jadi di sini ada 6 tingkatan organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama berpikir sistem. Berpikir sistem yaitu berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada personal mastery, yaitu upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kedua ada mental model, yaitu kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat, membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus panjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lalu ada tingkat organisasi pembelajaran yang terakhir, yaitu tim pembelajaran. Yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Jadi materi yang ketiga yaitu teori pembelajaran dalam organisasi. Di sini ada 3 teori. Yang pertama yaitu teori operant conditioning atau yang disebut Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada teori classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suara kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga yaitu social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Jadi di sini ada 4 model. Yang pertama yaitu proses memperhatikan atau yang disebut attentional process. Yang kedua ada proses mengingat atau yang disebut retention proses. Lalu yang ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction proses. Lalu yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan yang disebut reinforcement proses. Lalu materi yang kelima adalah cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu penguasaan pengetahuan, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang keempat pengingatan organisasional menurut Wibowo. Lalu, langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama, schedule reinforcement. Pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. A. Continuous reinforcement. Pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. B. Intermittent reinforcement. Pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Lalu yang kedua, reinforcement schedule and behavior, yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum. Merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi.
Yang A, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang B, memberi hadiah bagi yang tingkat absensinya paling kecil atau tidak ada absen. Yang C, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang D, meningkatkan disiplin karyawan. Yang E, mengembangkan program pelatihan. Dan yang terakhir yang F, program memonitor yang kreatif. Lalu ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Cara yang pertama yaitu pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintetis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, dan yang terakhir ada pembelajaran institusional menurut Wibowo. Untuk materi yang keenam, kita masuk ke dalam karakteristik organisasi pembelajaran. Karakteristik organisasi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru, menurut Wibowo. Lalu selanjutnya ada dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Jadi di sini ada beberapa bagian dimensi dan karakteristik. Yang pertama yaitu pembelajaran dilakukan organisasi secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak. Yang kedua, anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja dan seterusnya. Untuk materi yang ketujuh yaitu aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Jadi di sini ada 3 proses organisasi pembelajaran. Yang pertama, organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternal sekaligus kuat dalam integrasi internasionalnya menurut Hartanto. Yang kedua, yaitu proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Yang ketiga, ada proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu survei pembelajaran di organisasi. Tentang skor dapat diperoleh dan pemaknaannya sebagai berikut. Yang pertama, 21-40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua, ada 40%-60%. Organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga, 60-80%. Organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Lalu yang terakhir, yaitu 80-100%. Organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetensi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat pekerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Yang keempat, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Lalu, dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi, perlu ada tindakan. Tindakan yang pertama yaitu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru, menurut Woodward and Dobson. Untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Fungsi kunci yang pertama yaitu membangun komitmen pada pembelajaran. Fungsi kunci yang kedua, bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Dan fungsi yang terakhir, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.